saudara, langkah selanjutnya setelah kita membuat neraca saldo adalah kita akan buat neraca lajur. Neraca lajur itu sendiri terdiri dari yang pertama di kolom paling kiri adalah neraca saldo. Selanjutnya, kolom selanjutnya yang terdiri dari kredit atau debit dan kredit adalah jurnal penyesuaian. Kemudian kolom selanjutnya lagi adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu kita melangkah ke kolom selanjutnya, yaitu rugi laba. Dan terakhir adalah neraca. Jadi ini semua adalah rangkuman. Jadi neraca lajur ini adalah pencatatan rangkuman dari seluruh aktivitas perusahaan sebelum akhirnya kita membuat laporan keuangan secara terpisah. Kenapa mesti dibuat suatu neraca lajur? Supaya terlihat jelas yang mana saldo awal, kemudian yang mana saldo atau nominal yang telah disesuaikan, dan yang mana jurnal penyesuaiannya. Sehingga pihak yang mencatat itu tidak keliru bahwa perubahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian, akibat adanya jurnal penyesuaian. Setelah itu melangkah kepada laporan rugi laba atau rugi laba. Jadi di sana semua masih akan tertulis secara jelas, bahkan bisa kita pisahkan mana rekening rugi laba, mana rekening yang namanya neraca. Apakah kita kasih warna merah yang untuk rugi laba, kemudian untuk neraca kita kasih warna hijau, terserah kita. Tujuannya itu untuk memisahkan, untuk mengetahui secara jelas, secara eksplisit mana neraca atau mana hal-hal yang berkaitan dengan rugi laba, mana neraca. Jadi susunan sebelum neraca saldo itu seperti jurnal umum. Kemudian melangkah kita posting ke buku besar. Selanjutnya kita melangkah kepada neraca saldo yang merupakan pangkal dari pembuatan laporan keuangan. Nah, setelah neraca saldo sebagaimana saya sebutkan tadi, melangkah kepada neraca lajur. Jadi neraca lajur itu tampilan buku yang sangat besar yang memaparkan seluruh rangkaian penyesuaian seluruh rangkaian saldo-saldo debit dan kredit, keseimbangan debit dan kredit antara harta, kemudian biaya, kemudian hutang-hutang, kemudian modal, prive kalau ada, kemudian karena di sana juga akan memuat tentang penyesuaian-penyesuaian seperti jurnal penyesuaian terhadap sewa dibayar di muka, jurnal penyesuaian terhadap pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaian terhadap depresiasi atau akumulasi penyusutan, jurnal penyesuaian terhadap berkurangnya perlengkapan. Karena di akhir periode itu ada perubahan-perubahan itu, sehingga perlu adanya jurnal penyesuaian, jurnal yang seharusnya muncul untuk menyesuaikan saldo yang ada, untuk menyesuaikan debit dan kredit. Itu sangat penting diperhatikan, sebab kalau tidak diperhatikan maka hal-hal yang sudah merupakan sewa kemudian masih berbentuk sewa dibayar di muka, sehingga akan mengganggu pencatatan di masa yang akan datang atau periode selanjutnya. Apabila sewa dibayar di muka belum dijadikan biaya sewa, maka itu masih merupakan aktiva perusahaan, atau pendapatan yang diterima di muka itu masih merupakan utang atau masih merupakan hak orang lain, sehingga belum bisa diklaim. Tapi dengan adanya
dengan adanya jurnal penyesuaian ini, maka semuanya akan nampak suatu saldo, nampak suatu nominal yang real. Tidak ada lagi kata dibayar di muka, tidak ada lagi pendapatan diterima di muka, tidak ada lagi perlengkapan yang belum disesuaikan. Nah, ini semua penting untuk periode pencatatan untuk laporan keuangan yang real, baik terhadap laporan keuangan neraca, baik terhadap laporan keuangan rugi laba maupun terhadap laporan keuangan dalam perubahan modal perusahaan atau organisasi atau suatu pemerintahan atau suatu departemen. Sekian.